kembali lagi di channel SMJND. Gue harap pertemuan kita pada kali ini kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan tujuan gue buat video ini untuk membahas presentasi pada proposal yang gue udah susun. Tanpa berlama-lama lagi ya, yuk kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, kita masuk dalam bab 1 dalam pendahuluannya dengan dasar pembukaan bisnis. Jadi teman-teman, ide bisnis ini saya temukan dari teman saya yang pernah mengajak untuk mencoba memasak sebuah masakan ayam dengan sedikit menambah inovasi di dalam masakan ayam tersebut. Jadi teman saya ini mengajak saya memasak ayam ini dengan menambahkan Coca-Cola di dalam masakan itu. Nah, dari kejadian itulah munculnya ide bisnis untuk membuat masakan yang saya jual sekarang ini. Berikutnya, gambaran umum usaha yang kami bangun. Jadi usaha ini saya namakan kedai ayam mencolak karena bentuknya yang memang sedikit diinovasikan untuk dari keadaan masyarakat setempat. Bisnis ini juga bergerak dalam bidang kuliner dan menu utamanya adalah ayam masak colak. Tetapi bukan hanya itu menunya, ada masih juga ayam geprek, ayam kremes, sama ayam goreng. Yang berikut, bab 2 adalah usaha yang diusulkan. Pada usaha yang kami usulkan ini bergerak dalam bidang kuliner, dan sumber dana yang kami peroleh adalah berasal dari dana investor yang kami tawarkan ke para masyarakat. Selanjutnya, aspek perizinan atau aspek yuridis yang mengaitkan tentang surat izin usaha berdagang, surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, nomor register perusahaan, dan analisis dampak perusahaan ini pada lingkungan setempat sudah kami buat dan diizinkan oleh pemerintah. Hingga saat ini tempat ini bisa berdiri. Yang berikutnya teman-teman adalah lokasi ide bisnis kedai ayam mencolak. Lokasinya bertempat di daerah Purwodadi, dan mesin-mesin atau peralatan yang digunakan adalah alat-alat penggorengan, kompor, sedot piring, dan gelas. Bahan utama dan pembantunya juga sudah saya tampilkan di slide-nya, bisa teman-teman bacakan. Selanjutnya adalah aspek SDM atau sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini terdiri dari 1 koki, 2 pelayan, dan 1 kasir. Dan yang berikutnya juga ada aspek pemasaran. Peluang pasar yang kami miliki saat ini dapat dikatakan sangat mempunyai potensi yang besar di pasaran, karena masih banyak masyarakat yang belum membangun bisnis tentang warung penjualan ayam ini. Jadi kami pikir peluang ini dapat membuat kami menjadi lebih sedikit termotivasi untuk tetap berdiri untuk membangun ide bisnis kami ini. Yang berikutnya juga cara pemasaran produk kami dibuat juga melalui via online
Dan yang berikutnya cara pemasaran produk kami melalui via online dalam spanduk, brosur, dan postingan-postingan lain yang kami edarkan di internet. Dan target pemasaran kami juga adalah untuk seluruh kalangan masyarakat daerah Purwodadi dan sekitarnya. Selanjutnya ada aspek manajemen yang terdiri dari struktur organisasi yang awalnya pasti dikepalai oleh pimpinan, dan yang berikutnya adalah kasir, lalu kemudian koki dan pelayan. Yang berikutnya ada aspek keuangan yang dimana peralatan dan segala jenis rangkaian kebutuhannya sudah saya susun dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Saya sertakan juga harga untuk persatuan barangnya dan total dari kebutuhan yang akan kami perlukan. Dan yang berikutnya sumber dana kami sepenuhnya berasal dari dana investor. Biaya bahan baku juga sudah saya susun, kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan bisnis ini. Jadi saya kira segala jenis kebutuhan aspek keuangan ini teman-teman bisa tahu agar bisnis ini tidak berjalan tanpa sepengetahuan teman-teman. Dan berikutnya biaya produksi per hari kira-kira ini pastinya ada biaya listrik, sewa ruko, biaya lain-lain, air, gaji karyawan. Sudah saya tampilkan harganya, pengeluarannya, dan total biayanya. Prediksi pendapatan dan prediksi laba per hari juga sudah saya tampilkan, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan yang berikutnya aspek ekonomi, sosial, dan politik, di mana usaha kami dari segi ekonomi membantu perekonomian masyarakat sekitar dan dengan adanya peluang pekerjaan yang baru, sebab kami mengutamakan perekrutan karyawan dari masyarakat setempat sehingga menghasilkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Dan dilihat dari segi politik, usaha kami tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik suatu partai, dan ini murni usaha yang ingin kami kembangkan sendiri. Dan berikutnya analisis dampak lingkungan hidup, di mana usaha yang kami dirikan ini tidak akan mencemari lingkungan sekitar, bahkan di mana limbah dari produk yang kami tawarkan juga bukan limbah seperti di pabrik yang biasa mencemari laut, melainkan limbah padat yang mudah dihancurkan seperti dibakar ataupun dikubur. Dan yang terakhir bab 3 atau penutup. Jadi usaha ini mempunyai peluang yang besar di pasaran di daerah Purwodadi, dan hal ini cocok bagi para investor untuk mempercayakan modalnya ke dalam bisnis kami ini, karena bisnis ini satu-satunya atau dapat dikatakan bisnis yang langka dalam daerah ini karena kurangnya pesaing seperti yang kami buat, karena dan ini bisa membuat perusahaan ini makin cukup berkeuntungan dalam bidang ekonominya. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir dalam video saya kali ini. Sampai jumpa.